Mohon penjelasan Ustaz. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini berlaku di dunia atau di akhirat? Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini berlaku di dunia atau di akhirat? Diulangi Pak tadi. Ayat ini berlaku Ayat apa ya? Inna akramakum indallahi. Oh. Ayat ini berlaku di dunia atau di akhirat? Kalau di dunia berlakunya seperti apa? Karena di dunia ada sebutan Syekh Ridwan, Habib Ridwan, terus Dr. Ridwan. Apakah yang mulia ukurannya sebutan atau materi atau spiritual? Ini kesulitan saya menafsirkan. Yang berikutnya, orang bersyukur ketika menerima musibah itu bagaimana caranya? Seperti Palestina ini, apakah orang harus bersyukur ketika dibombardir oleh Israel? Karena itu orang yang kena musibah, menderita, bersyukurnya bagaimana? Yang terakhir, wa amma binikmati rabbika faqadis. Ibnu Katsir memberikan penjelasan tafsirnya, maka hadis adalah disebarluaskan. Ketika kamu menerima nikmat, hendaklah disebarluaskan. Disebarluaskan, apakah tidak bisa nanti terjerumus kepada riya? Bagaimana cara menyebarluaskan nikmat seperti apa yang dikatakan wa amma bi nikmati faqadis. Tapi artinya ada nikmat itu diberitahukan kepada orang-orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau di salam sehat. Amin. Amin. Berkaitan dengan syukur, saya juga sering mendengar mengenai syukur ini tidak hanya pada saat kita mendapat kenikmatan, karena syukur itu harusnya dalam segala hal. Sebenarnya kan syukur bilhal apa dalam segala hal. Dalam kondisi apapun kita harus bersyukur. Nah, padahal kita juga mengalami masa hidup ini kan ada saatnya kita itu bersedih, ada saatnya kita bersukaria. Nah, bagaimana ini memaknai dua pemahaman ini, Pak? Bagaimana kita memahami dua tuntunan ini ya di dalam agama kita mengenai syukur ini? Karena kalau kita yang pada umumnya kita yang memahami syukur itu kan pada saat mendapat kenikmatan. Namun akhir-akhir ini sering kali ada orang bikin status bahwa ya itu tadi yang saya sampaikan, syukur itu dalam kondisi apapun. Syukur ala kulli hal bahasanya gitu. Mungkin ini juga hadis atau saya tidak paham, tapi kalau menurut saya lebih banyak tepatnya kita tuh harus bersyukur dalam kondisi apapun. Karena kadang-kadang kita bisa memahami bahwa penderitaan yang kita rasakan itu sebetulnya juga sesuatu kenikmatan di sisi lain. Karena kita merasakannya itu kan penderitaan di dunianya, artinya fisik ya, kita merasa sedang dalam kondisi tidak enak gitu. Karena memahaminya secara fisik. Padahal kalau kita memahami bahwa penderitaan kita itu adalah dalam rangka mencapai sesuatu kenikmatan di akhirnya, maka syukur ala kulli hal ini lebih tepat menurut saya. Jadi sebagai orang muslim mestinya kita lebih meyakini bahwa syukur itu tidak hanya pada saat kita mendapat kenikmatan, karena kenikmatan yang kita maknai di dalam hal ini adalah kenikmatan yang hanya bersifat fisik duniawi saja, atau bukan kenikmatan dalam arti adalah spiritual gitu Pak. Jadi memang juga di sisi lain ada hadis yang mengatakan bahwa dalam kondisi kita menderita maka kita harus bersabar. Dalam kondisi kita nikmat maka kita bersyukur. Nah, bagaimana ini Pak hubungannya dengan hadis juga yang menyatakan bahwa kita harus bersyukur pada kondisi apapun, seperti yang disampaikan bersyukurlah syukur ala kulli hal.
Mungkin ini sekedar untuk memperdalam dari materi yang sedang kita bahas pada hari ini, dan bisa mewawasan kita lebih dalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bertanya dua hal. Yang pertama adalah yang ketiga, sebetulnya bersyukur ini satu rangkaian, baik itu bil lisan, bil qalbi maupun bil hal. Nah, fokus pada tasakuran yang melahirkan atau yang berakibat TBC, yaitu tahayul, bid'ah maupun khurafat, resepsi yang nerak atau yang nendang waktu zuhur, misalnya undangan jam 11, itu kan lebih mengutamakan undangannya daripada sholatnya, kadang-kadang seperti itu. Lah ini apakah si yang bersyukur atau yang mengadakan tasakuran juga mendapatkan dosa? Karena banyak di situ ada pelanggaran-pelanggaran, tidak melaksanakan tasakuran di bulan Suro, itu kan juga akibat dari tahayulnya. Yang kedua tadi tentang salam yang non muslim, karena kami juga hidup di lingkungan non muslim dan lebih banyak nonnya, dan mereka sering mengucapkan seperti itu dan lebih dulu. Yang paling tepat bagaimana kita membalasnya atau kita mendahuluinya itu dengan kata-kata yang bagaimana, yang pas gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur bilisan ini mudah diucapkan. Bilisan ini juga mudah untuk menghujat ataupun mencela. Nah, perbedaan ini sepertinya tipis tapi berat. Ya, saya mau tanyakan ini dari sudut pandang syariat itu gimana Pak ini? Untuk yang itu tadi mudah diucapkan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban untuk pagi ini. Untuk yang online apa masih ada tambahan pertanyaan? Belum mau jelaskan? Atau sambil saya jelaskan kalau ada yang lain di online nanti ditanyakan. Ya. Jamaah sekalian, jadi Pak Ye itu mengatakan inna atau dan hukum itu surat ya. Tatarannya sebetulnya apakah itu termasuk dimensi dunia dan akhirat? Ya. Ini gangguan ya. Ini karena operator ya. Dimensinya ini Quran itu menuntut kita dimensinya dunia dan akhirat. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu menuntut kita semua untuk hidup falah. Falah itu sejahtera lahir batin, katanya dunia akhirat. Tidak ada satu ayat yang hanya untuk dunia, enggak. Semua dunia akhirat Quran itu menjamin situ. Nah, orang bertakwa, orang yang paling disukai oleh Allah, dan itu bekal. Yang dimaksud bekal ini dimensinya dimensi akhirat. Ya. Kalau dimensi dunia saja, cuma Quran itu sampai akhirat dimensinya. Jadi bekal terbaik adalah takwa. Ya, bekal terbaik adalah takwa. Kemarin saya kupas itu, di apa tuh di tadabbur lagi ya, ya dulu ya. Bekal terbaik adalah bekal takwa. Itu ya. Takwa itu apa? Takwa itu semua perintah Quran dan hadis Nabi yang sahih itu ditaati, diikuti.
dan dijauhi semua larangannya. Dan ngaji seperti ini, silaturahmi seperti ini itu bagian dari perintah agama ya. Jadi harus tetap kita jalankan. Ya. Kemudian hal yang berurusan dengan keimanan kita ini memang kita dituntut bahwa dimensi ukhrawi itu utama bagi Islam. Jadi artinya tidak ada satu agama pun di dunia ini yang bisa menuntun hidup ini akan bahagia, sejahtera, sehat, selamat sampai akhirat. Tidak ada kecuali Islam. Yakin nggak itu hidup? Ya enggak? Ya kan ya? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Jangan kau mati kecuali dalam Islam. Ya gitu. Jadi kalau mati dengan Islam berarti yakin bahwa itu akan terjadi satu kebaikan hidup di dalam dunia dan akhirat ini ya. Jadi kalau sekarang kita terjemahkan ke dalam bahasa yang lain, ya, memang apa yang kata Pak Kiai itu membingungkan karena apa yang disebut dengan syukur tadi mana ya kata tadi ya. Tadi apa yang sudah tadi ya? Nah, ini syukur dalam dimensi yang sangat sulit. Ini sebenarnya tergantung tingkat keimanan kita. Ketika contoh Nabi Ayub alaihissalam ya, sakit berapa tahun? 32 tahun sakitnya Ayub itu ya. Itu nggak ada satu kata pun dia kufur, resah, gelisah atau apapun namanya, mengeluh. Istrinya pergi semuanya, istrinya banyak zaman dulu ya. Sawah ladangnya terbakar, sama masyarakat dikucilkan, dikasih bubuk di tengah sawah, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa. Hanya ada satu istri yang masih setia, yaitu siapa? Istri siapa yang setia? Dia kalau kita jamaah haji, ibu manggilnya bukan Siti Khadijah, tapi Siti Rahmah. Itu hasil terakhir dia nggak putus asa, nggak kuat, dia tinggalkan. Karena ilham Allah dia kembali. Dan Ayub, nanti kok kamu kembali akan pukul 100 kali. Ilhamnya Allah, lidi jadikan 100, diikat pukul sekali selesai. Ini ada satu pelajaran bagus itu, ya. Jadi Nabi Ayub itu kan Nabi yang sangat. Tapi itu kenapa Nabi Ayub tidak termasuk Nabi yang disebut ulul asmi, Pak Nur? Pak Nur. Ulusnya hanya 5. Isa, Musa, Ibrahim, Muhammad dan Nuh. Yang lain, Ayub itu juga lebih parah. Sabar perjuangannya oleh penyakitnya itu. Tapi dia bukan ulul asmi. Karena apa? Karena dia sakitnya untuk dia sendiri ya. Kalau Nabi yang ulul asmi tadi itu menghadapi cobaan akan dibunuh, berjuang, itu bedanya begitu. Jadi musibah itu tergantung tataran keimanan kita. Orang yang imannya kuat, semakin banyak musibah, saya suka dia Pak, karena akan bersih. Ketika kita masuk ke gerbang pintu akhirat itu akan bersih. Itu keyakinan luar biasa. Tapi kalau kita mau Pak sakit terus, kita nggak bisa berkarya, ya. Artinya filosofi yang mendalam dari orang kena musibah itu, bahwa musibah itu akan membawa orang jadi bersih, nggak ada dosa apapun, ya. Itu langsung masuk surga. Itu filosofinya benar seperti itu ya. Jadi memang susah Pak tatarannya, tergantung iman kita saja. Ya kita berdoa kita sehat ya, tapi tetap tidak ada musibah dan selalu bersyukur. Tadi Pak Nur itu bilhal ya, bilhal. Pak Nur itu sebenarnya menyinggung kita Pak Rizal Rahmat. Kenapa? Karena dia itu sebenarnya yang awal-awal punya ide untuk bagaimana untuk menghidupkan ekonomi umat di masjid ini Pak Bahya itu. Kita akan membuat apa namanya Betul Mal Watangwil yang sampai sekarang mana nggak terwujud. Rapat terakhir juga nggak ada hasilnya apa gimana. Ini Pak Nur itu misalnya guru Pak akan mengeluarkan bilhal tadi itu nunggu itu ya. Saya tersinggung punya itu, tapi
positif nih. Ya. Bu Nur itu kan jiwa berdagangnya kuat. Ayo kita hidupkan. Ada jamaah ini kira-kira 100 ya, MPC ini. Bu Nur Pak Nur nyiapkan sembako, ya. Terus ada yang ngurusi. Ini kan sudah hidup ekonomi umat. Ini yang dimaksud Allah itu bilham, ya bilma. Nah itu yang ya saya sabar dulu Pak Nur. Mungkin ya Pak Nur juga sibuknya bukan main, semua sibuk ya. Siapa yang bisa remaja masjid bisa meneruskan ide-ide ini ya. Pak MK, Pak Kajon juga siap loh, betul siap lahir untuk membantu ekonomi umat. Bisa untuk apa harta kita? Nah, nggak kita bawa kemana-mana, ya kita bawa mana kita ini. Semakin banyak orang bermanfaat, menerima manfaat dari harta kita, dari kebaikan kita, maka semakin melaju bahwa kita memasuki jembatan sirat itu makin cepat, ya itu. Tapi kalau kita awal dengan harta kita, ya di dunia ini nggak ada artinya. Nanti jembatan sirat itu akan sulit, ya akan susah. Gitu ya. Jadi kalau kita nyebarkan kenikmatan mungkin bisa dianggap sombong, takabur. Ya mungkin harus tentu pilih-pilih Pak ya, cuma modelnya apa? Zaman-zaman sekarang anak muda kalau sudah berbuat baik di apa namanya itu foto di itu apa namanya? Selfie, kirimkan ke Facebook, ke Instagram. Ini yang sombong itu nggak boleh, ya. Berarti mengandung riak nggak boleh itu. Ya, tapi kalau kita mau berdakwah yang baik, yang mungkin lewat anggota organisasi ya, UMKM dan macam-macam. Semoga rencana ini Pak Haji Kajon itu juga tidak intinya berdakwah lewat musolanya beliau ini ya. Ya, moga-moga terlaksana Pak. Jadi ya, buyut lagi apa mungkin buka bersama Senin atau Kamis itu kita kasih dengan top yang lain. Ini topnya. Ya, barang itu kemudian memang betul Pak ya selamat syukur sama-sama. Bika alhamdulillah sujud syukur ada uang berapapun ya, ada pas itu hari itu ada orang minta-minta kita kasih gitu ya, atau pagi-pagi kita beri nasi kita bagikan pada fakir miskin di tepi jalan yang tukang sampah, itu bagian dari bilhal kan. Jadi mari kita ingatkan bahwa 3 dimensi syukur ini penting sekali untuk kita semuanya, kita. Dan tadi disinggung TBC, ya kalau TBC itu jelas-jelas sesuatu yang haram ya Pak Ibu ya. Jadi apapun acaranya kalau dikatakan dengan TBC pasti haram ya. Ya dosa ya dosa semuanya gitu kan. Maka hindari TBC itu dimanapun ya. Kita bersyukur karena Allah, karena ridha Allah, bukan karena TBC. Itu udah banyak TBC pernah tak ajarkan di sini ya. Ada makalahnya TBC. Kira-kira itu ya. Barangkali cukup pagi hari ini. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Kurang lebihnya kalau ada yang kurang dari saya, ada yang benar dari Allah Ta'ala, dan kita cukupkan pada sore ini. Kita ucapkan bika alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.